bulan. Kisah Habibie aja abang tahu sendiri. Sebentar Iya, kok bang. Kita nggak tahu. iya sih. Itu Kalau kan dia kan MPR, kesalahan. iya MPR DPR udah punya peran udah susah bang. Iya, tapi kan Monopoli. kesalahannya dia melepaskan Timor Leste, Bang. Tim-tim dari Indonesia. Itu kesalahan fatalnya dia di situ. Ya, Kebotolannya dia di situ. ya. Bu Sofi naik bu. Sebenarnya sih kalau untuk tahu untuk ramalan ke sana sih tanya aja si Bom Bom, Bang. Si Bombo. Si Bombo. Aduh. Sekarang dia kan ahli nujum. Ahli. Cuma dulu itu Kareda ya, saya pernah lihat dia lagi di VT-nya dia. Ada pas lagi dia live itu, tiba-tiba ada yang ngasih dia itu pause. Joget-joget ya. Ya dia joget. Dalam hati saya. Bom. Kok kayak baru ngelihat saya ada orang main TikTok dikasih pause joget-joget. On cam lagi. Dalam hati saya, aduh pendeta kayak gini, aduh. Orang mah duduk diam, tenang begitu kan. Terima kasih sudah dikasih pause. Langsung yang ngasih pause kan diangkat lah di komalnya. Nih silakan. Lah ini joget-joget udah kayak SpongeBob. Ngeri dia ngaku pendeta padahal bukan pendeta. Ya kalau pendeta kan punya gereja, Kareda. Dia ada legalitasnya, dia ada suratnya dari ke organisasi. Dan dia punya KTA. Sekarang gini loh Kareda, mohon maaf ya. Kalau orang mau jadi pendeta, tapi ujung-ujungnya cari donasi di medsos, saya pilih pertanyakan itu. Legalitasnya itu apa dia tuh? Dia sudah punya jam terbang pelayanannya sudah berapa tahun? Dia sudah penginjil ke daerah-daerah berapa tahun? Dia harus tunjukkan dong di depan medsos, ini loh saya punya pelayanan, saya punya bukti. Saya pernah mengunjung di daerah ini, provinsi ini, di kampung ini. Kan ada fotonya ditunjukin bukti. Iya, sebenarnya gini bang. Tuntutan orang-orang di TikTok ini sebenarnya sederhana. Kenapa Bom Bom ya tidak pernah melakukan? Mungkin ya menurut aku. Kan sepele ya pada saat ibadah aja dah minimal ya kak ya ada Iya, dua PT yang menyatakan posisi dia live, handphonenya dipegang sama istrinya, dia lagi di mimbar gitu loh bang, ngerti nggak? Dan dibuatkan film. PT positif. Iya, iya. Nah terus kameranya dikelilingin, kelihatan tuh ruangan ibadahnya. Itu aja dua PT positif aja yang dia tanamkan, dia bisa menggugurkan opini-opini yang ada gitu loh tentang dia. Pak Jadi PG, gini loh. Pak PG kalau sekarang dikasih panggung sama saudaranya gimana? Apa Kalau sekarang dikasih panggung sama saudaranya gimana? ya, kalau sekarang buat apa kak? Untuk membuktikannya kan istilahnya kan kita flashback dari fase yang udah dilewati. Enggak, kalau sekarang dia bilang sekarang setiap minggu dia pelayanan kan bisa. Ya lakukan, kalau memang itu fakta gitu loh, lakukan saja gitu loh. Dia bantah. Dari ribut sampai sekarang nggak pernah dia pasang dia lagi khotbah. Maka dari itu kak, maksud saya tuh kenapa nggak dibuatkan PT positif lah pada saat hal itu Ini terjadi. Pak PG lagi ngajarin dia nih, ntar lagi dia bikin deh Pak. Pak PG lagi ngajarin dia nih, ntar lagi dia bikin Pak. Tadi Kak Kue Lapis live apa dia? Katanya live. Kenapa? Si Lagi Bom live, Bom Kak. tadi katanya live. Oh nggak tahu, saya emang dia live hari ini, saya udah tidur. Kata netizen sih, gua mah nggak pernah masuk ke sana. Tapi minimal kalau memang dia memang pendeta, dia harus tunjukkan ijazahnya apa.
Ini saya pernah sekolah di sini. Ini ijazah saya gitu. Iya. Alasan dia privasi. Sudah ada penjelasan dari Kalau dia. nggak bisa begitu, Bang Hos. Jangan bilang privasi, Bang Hos. Jangan Dia privasi. bilang- Kalau misalnya dia minta donasi, dengar dulu. Dia minta donasi, kita bisa bilang deh, kita juga privasi dong. Kita perlu tahu siapa engkau. Karena udah dibuat PT Bang sama netizen. Ada Yuli menanyakan ya kan tentang hal yang abang uraikan itu, dan dia menjawab itu privasi, dampaknya nggak bagus kalau dia paparkan di medsos, kata dia gitu. Ya berarti gadungan, Bang. Sorry aja, kita ngomong di atas komal ini, dia gadungan. Ya enggak, berarti dia Iya. ilegal. Iya, Kalau legal, secara tidak langsung dia tidak bisa membuktikan ya kan dengan Ya, berarti dia alibinya ilegal. privasi. Ya ilegal itu. Hanya mengkamuflase saja, menutupi aja kebohongan karena berasumsi dia itu privasi saya. Yang namanya privasi itu contoh. Kamu nomor kayak privasi itu seperti data pribadi, KTP. Itu nggak boleh. Penyalahgunaannya Ya, pasti ada kan, benar kan? Penyalahgunaan kalau KTP, data-data Itu paspor privasi. atau kenapa? Ya, Iya. itu privasi. Kakak, misalnya kartu keluarga itu privasi. Apa ya? Itu dinamakan Apa kemarin privasi. ya kak? Apa ya kak kemarin kulihat PT-nya, karena dia megang berapa gereja, 2 gereja atau 3 gereja gitu. Kalau itu ditunjukkan nanti dia bakal nggak kepake sama gereja itu. Ada Berarti motifnya dia jadi pendeta, mohon maaf, dia mau cari uang doang. bukan gini bro Nicodemus. Ya, Kak silakan. Katanya dia itu dikasihkan oleh 3 gereja. Bah, ada Mawak Sanggol. Ada Mama Sanggol deh. Halo. Shalom, selamat pagi, Kakak Sanggul. Jadi dia ditakbiskan di 3 gereja, bro Nicodemus. Menurut bro gimana itu? 3 gereja, makanya dia nggak berani membuktikan kak, ya kan, pernyataan di VT tersebut, ya kan, kalau sampai itu dipaparkan di media sosial, salah satu dari gereja tersebut pasti akan ngebuang dia. Nih, ijazahnya baru jadi, tintanya belum kering tuh. Ijazah tuh, bener tuh Romeo, ijazahnya baru jadi, tintanya belum kering. Yang saya nggak tanya dia mau ditabiskan di mana, yang saya tanyakan dia ijazahnya di sekolah, pernah sekolah di mana. Itu aja, itu yang saya tanyakan. Legalitasnya dia jadi pendeta, mana ijazahnya. Betul. Susah banget kalau punya mah ya bang ya, tinggal dipublish. Private apa sih, hanya untuk menunjukkan benar-benar pendeta di salah satu gereja. Kalau menurut gue sih kalau benar-benar pasti gampang, gak ada yang susah. Ijazah masa privacy, alasan kau bom. Jadi kesannya kayak dia itu dosennya itu di 3 universitas, kalau dia tunjukin nanti dia dipecat dari universitas lain. Nggak masuk akal. Anjir, saya ngajar di 3 universitas, dia bilang. Kalau saya tunjukkan katanya gitu, nanti itu nggak bisa dipaparkan di medsos. Ada gila-gila yang bilang orang banyak ijazah ya kan. Saking mempertahankan penipuan permanen. Tiga gitu ya.
Kalau Iskariot enggak, tetap mengandalkan apologet TikTok yang sesungguhnya itu cuma dua, Iskariot dan Bom Bom katanya gitu. Anjir. Iblis. Apologet sejati. Pakai sejati ya? Gimana nggak sanggup? Pedis ingin menyingkirkan kami berdua, kata Iskariot. Karena kamilah apologet sejati. Anjir. Bos, makan dulu ya. Mau sarapan dulu. Siap bang, siap bang Niko. Siap bang. Terus aja dia si Edis ininya. Edis berniat untuk menyingkirkan pamor kami dengan mengungkapkan data-data yang tidak valid, kata ini sang debater sini Iskariot. Ada gila-gilanya gue pikir. Kok bisa dia mikir ke sana ya? Padahal lulusan madrasah dia itu kan. Madrasah. Siapa kemarin yang bilang? Bu Francisca. Tuh gua tuh udah nge-fallback ya bro Nicodemus. Lupa gua kemarin. Oh nanti kakak kirim itu narasi Pak Putih tadi. Iya. Donasi udah ada bukti delik aduan tuh. Mau disomasi loh sama donatur dia. Tuh kan. Habisnya nggak dengerin kakak dia mah. Selalu nuduh fitnah terus. Teman-teman semua sarapan pagi dulu ya. Oke bang, silakan. Enjoy. Guten Appetit. Tuh, Shalom. bahasa Jermannya tuh Guten Titit. Tuh ya, itu pembelajaran ya pagi-pagi loh. Iya. Selamat sarapan, Guten Titit. Ya. Wow. Kapan kalau ke Bandung saya kasih nomor teleponnya, bawa pulang, taruh di freezer. Ntar mau makan tinggal turunin. Kakak di Bandung di mana? Kakak di Bandung di mana? Oh kalau saya kan tinggal di Bogor. Kalau di Oh, di Bandung, Bogor. kalau di Bandung saya makan bebong, sei bebong itu namanya lala apa ya? Lalabo. Lalabo enak. Oh, tinggalnya di Bogor. Kalau stay di Bogor, berarti ke Bandung cuma jalan-jalan aja ya? Liburan aja. Enak. Makan cerdas. Guten Morgen. Enak makan bakcang nih pasti. Si Sreda udah lama nggak makan bakcang ya. Kak Reda makan bacang. Dia nggak Pasti suka. jarang dia makan bacang. Nine, I don't like bacang kue lapis. I like ikan asin, ikan teri, sambal, tempe. Kirain
Keren Kareda, I like donation. Not I like donation. Oten cerdas. Kannst du Deutsch lernen? Kannst du Deutsch besprechen oder nur Englisch? Oten cerdas. Bitte schreib mir. Mau masak capcay. Pembangkang. Siapa ini? Siap-siap kami ikut open. Si Budat ini kayak nggak tahu aja. Kau kira Konoha Amerika itu Budat? Belajar dulu kau bahasa Inggris. Siap-siap kami ikut open house di rumah Edis. Wirklich, Oten cerdas. So, wo wohnst du jetzt? Kau translate, kau lama-lama kali kau typing. Lebst du in Konoha? Lama kali kau balas, Oten. Udah lupa gua bahasa. Aso. Iya, lebih baik jujur. Iya, di Indo pun aso. Oke. Viel Spaß in Konoha ya. Oten cerdas. Dulu pernah mau ke Jerman, Bun. Oh, ikut au pair. Walah. Sade ya. Oh, berarti kamu masih belajar A1 ya. Mein Name Reta Marpun. Ich komme aus Indonesien, Konoha. Ich spreche Deutsch, Indonesisch. Ich kann Englisch gut und ein bisschen Deutsch. A1 kan ya, Oten? Kalau udah B1, ich wurde in Wunderschön Insel Tapanuli geboren. Versteht dia, Oten? Udah ada si ETH. ETH ini spender terkenal, si bom-bom. Habis si ETH ini sawer-sawer paus, dia langsung dimarahin sama si bom-bom. Shalom, Kareda. Shalom. ETH, berapalah dulu pausmu korban di si bom-bom, ETH? Enak. Kulit bebong. Betul. Kulit bebong kering. Astaga. Ada yang mau kesini Maret. Kakak request apa ya? Iya tuh Kak. Jangan. Mau di kos apa? Ntar, apa ya? Cemilan itu yang kira-kira ini. Kalau Maret masih bisa dipikirin nih mau apa-apanya. Itu pedes-pedes itu kerupuknya. Nah, ongko batuk tapi makan kerupuk kumahanya.
bukan kerupuk Kak, kulit bebong kering, jadi jatuhnya kayak usus dia bentuknya, jadi kalau udah kering. Oh, oh gitu. Itu Dipotong-potong beli kecil. apa beli di supermarket? Enggak online aku Kak, beli online aku. Ini kayaknya daerah punya deh. Daerah punya, pengirimannya dari daerah, bukan dari Jakarta, bukan dari offline. Mereka jualan online, tapi kayaknya iya Denpasar. Sour 500 gram per kotak. itu pun jarang. Kok masuk sih? Gua mau ngintip aja malah naik. Lah, ngapain lu ngintip-ngintip,